Jadi Mas Suko, di dunia ini kan di segala urusan itu ada 4 macam orang. 1 orang yang tahu banyak tentang banyak hal. 2 orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Tahu banyak tentang sedikit hal. Nomor 3 orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Nomor 4 orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nah, orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal ini contohnya kayak Kanjeng saya rakyat biasa gitu ya. Kalau Mas Suko ini kan orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Ilmu komunikasi, ilmu sosial, beliau sangat tahu. Saya belum tuh tahu ilmu bea cukai kan. Tahunya cuma satu bahwa ternyata tembakau itu membantu negara, itu yang paling saya tahu itu. Ya. Soal tembakau nanti daripada menjadi bias ya. Tapi saya ingin menjelaskan, jadi orang kayak Pak Wali Kota itu adalah orang yang tahu banyak tentang banyak hal, karena dia mengurusi semuanya. Kemudian para spesialis, misalnya dokter, insinyur, itu adalah orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Sementara kita ini, saya Kiai Kanjeng itu orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Jadi pokoknya kalau ngomong bea cukai, muga-muga negara nggak dirugikan, muga-muga entuk badi akeh, sehingga rakyat ikut sejahtera. Gitu. Selebihnya ya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kami belajar sangat banyak. Nah, untuk memulai acara ini karena ada 2 tema Mas Suko ya. Sekarang ini semua tema apa saja itu kan tergantung game plan-nya dan pemahaman terhadap ruang waktu dari tema itu. Jadi gampangannya gini deh, kalau Anda main pingpong jangan berpikir voli. Kalau Anda main voli jangan berpikir sepak bola, kalau Anda main sepak bola jangan berpikir pingpong, kan begitu. Nah, mungkin banyak orang di dalam tata sosial, dalam pengelolaan manajemen kenegaraan, kadang-kadang ini urusan voli berpikirnya pingpong kan. Ini urusan sepak bola berpikirnya futsal kan gitu. Nah, itu saya kira itu simbolisme saja dan bisa kita terapkan, bisa kita introspeksikan pada diri kita masing-masing bahwa semua itu harus pada ketepatan ruang dan waktunya. Nah, sekarang karena kita punya banyak tema, paling tidak 2 tadi, kita harus tetap jangan sampai tema sepak bola ini kita berpikirnya, menggiringnya dengan cara berpikir pingpong misalnya. Karena jangan lupa dulu bulu tangkis Indonesia itu merajalela seluruh dunia, selalu juara. Kemudian mulai turun itu ketika game plan-nya diganti, Pak. Ketika gamenya biasanya 15 dijadikan 21 kayak pingpong. Dan sejak itu menurun prestasi kita. Kecuali kemarin juara Olimpiade yang 2 anak putri Kendari sama Manado. Alhamdulillah. Nah, Mas Suko, ini siang ini kita harus punya game plan yang benar. Oleh karena itu, apa saja, urusan apa saja, dari apa saja pokoknya nggak ada perkecualian, harus hulu hilirnya jelas, ruang waktunya jelas, jadi konteks ruangnya bagaimana, konteks waktunya bagaimana. Jadi kalau sepak bola 90 menit, ya kalau pingpong atau basket itu tidak tergantung jamnya, tapi tergantung skornya dan seterusnya. Nah, kita ngomongin bea cukai, kita ngomongin komunikasi, ini kan game plan-nya harus jelas, hulu hilirnya harus jelas. Oleh karena itu, teman-teman Kiai Kanjeng, kita mulai ini dengan memohon kepada Tuhan bahwa kita ini kan semua tidak berdaya. Nanti kita ngomongin COVID dikit lah. Karena COVID ini kan, saya ini sedang sangat sedih Pak Wali, Pak Maidi. Saya itu sedang sangat stres, sangat sedih, sangat menderita, sangat ngersuloh. Tetapi itu bukan karena COVID. Kalau COVID ini menurut saya hanya ekstremisasi dari kehidupan biasa. Jadi semua gejala yang kita alami dengan COVID itu sama dengan gejala hidup biasanya. Misalnya kita tidak tahu bagaimana kena, bagaimana tidak kena. Itu kan istilahnya kayak Kanjeng telek manuk, Pak. Kalau kita ke kantor pos ada tiang kawat listrik itu ada banyak burung, tuh kita kalau lewat sing ketelekan taek sapa kene gak ro. Nah, ada orang yang sangat prokes kena dan mati, ada orang yang ngawur-ngawur saja biasa-biasa tapi tidak apa-apa, ada juga. Jadi itu namanya qada dan qadar, itu namanya takdir. Jadi ini Allah yang menentukan pada akhirnya. Oleh karena itu kita terus, misalnya kita harus cuci tangan. Lu kan dari dulu hidup tuh harus cuci tangan, baik tangan dalam arti fisik maupun tangan dalam arti kultural atau profesional. Tangan kita harus bersih. Sebagai wali kota, sebagai presiden, sebagai rakyat biasa kan tangannya harus bersih, tidak boleh menyentuh atau mengambil sesuatu yang membuat dia tidak suci kan begitu.
Jadi kita cuci tangan itu sebenarnya kan hidup biasa, cuman sekarang ekstrim. Sekarang diekstrimkan karena kita dulu sukanya cuci tangan. Cuci tangan itu artinya kita tidak mengakui kesalahan-kesalahan kita. Jadi orang mencuri tapi terus mengkambing hitamkan terus dia cuci tangan. Itu jadi mungkin kita disuruh untuk membenahi makna dari idiom cuci tangan itu. Nah, cuci tangan sekarang harus benar-benar cuci tangan dalam arti cuci tangan sebagaimana orang wudhu, cuci wajah, cuci tangan, cuci telinga, cuci hidung dan seterusnya. Artinya untuk protokol kesucian, protokol kemaslahatan, protokol kesehatan dan protokol kesehatan dalam arti protokol keafiatan dan protokol keseluruhan dalam kehidupan untuk selamat, protokol keselamatan. Kemudian kita selama COVID ini kita kan harus pakai masker. Loh kan memang kita harus pakai masker. Nah sekarang ini kan kita kan, karena kita itu tidak suka memfilter di negara ini, tidak suka memfilter mulutnya, hidungnya, sehingga badek zamannya kan gitu. Maka sekarang kita harus pakai masker, supaya kita ingat bahwa kita itu memang harus memfilter mulut kita. Akhirnya karena sudah terlalu lama kita itu tidak mengontrol mulut kita, tidak mengontrol komunikasi, tidak mengontrol informasi dan seterusnya. Akhirnya kita sekarang wajib PCR karena kita adalah panitia cangkem rusak, PCR. Gitu. Kita semua bersama-sama ini adalah persatuan cangkem rusak. Kita harus di PCR, gitu ya. Kemudian kita kalau bikin makanan, misalnya bikin pecel, jangan sampai terlalu asin, gitu ya. Jangan terlalu vaksin. Kalau rasanya. Terus kita harus jaga jarak. Jaga jarak itu, lu kan hidup itu memang jarak. Harus jaga jarak. Jarak bapak sama ibu, jarak bapak sama anak itu beda. Jarak dengan tetangga beda. Jadi jarak dalam konteks yang bermacam-macam. Nah kita sendiri sebagai satu orang saja, kita punya banyak posisi di mana kita harus pintar mengambil jarak. Misalnya saya sebagai wali kota, saya sebagai pejuang nafkah keluarga, saya sebagai pimpinan masyarakat, saya sebagai tetangganya para tetangga, saya sebagai macam-macam, itu saja kan harus ada jarak yang jelas. Tidak boleh campur aduk. Saya sebagai muslim, saya sebagai warga negara Indonesia, itu beda. Jadi semua harus ada jaga jarak sedemikian. Nah kita ini teman-teman sekalian, di Indonesia ini, kita itu tidak punya pengetahuan dan disiplin untuk menjaga jarak misalnya antara negara dan pemerintah misalnya. Sekarang pemerintah merasa negara, terus negaranya dijadikan pemerintah, padahal pemerintah itu bukan negara, negara bukan pemerintah. ASN itu aparat sipil negara, bukan ASP. Kalau itu aparat sipil pemerintah, kan gitu. Tapi kan prakteknya mereka adalah aparat sipil pemerintah. Padahal mereka itu aparat sipil negara. Makanya kalau pemerintah itu kan outsourcing, 5 tahun, 10 tahun. Ya. Kalau ASN kan sampai mati, sampai dapat pensiun, sampai tua, sampai setelah pensiun. Jadi memang negara sama pemerintah berbeda. Tapi di Indonesia tidak ada jarak antara pemerintah dengan negara, karena pemerintah sendiri di Jakarta juga tidak menyadari bedanya pemerintah dengan negara. Jadi mereka tidak bisa mengambil jarak. Kalau ada orang DPR mengatakan ini tindakan ini harus membuat negara harus hadir, gitu kan? Ada anggota DPR ini negara harus hadir. Yang dimaksud negara ternyata pemerintah. Loh, negara sama pemerintah beda. Dan jadi kita itu harus bisa dengan ilmu yang bermacam-macam, pengetahuan yang lebih detail itu kita harus bisa menemukan jarak antara konteks satu dengan konteks lain. Misalnya, apa bedanya rakyat dengan masyarakat dengan umat? Nah, Indonesia kalau rakyat itu dari kata ro'iyah, dari kepemimpinan, kedaulatan. Jadi rakyat adalah kumpulan orang di satu geografi negara yang pegang kedaulatan. Jadi dia yang milih imam, kalau sudah dipilih imam yang baik, maka imamnya sujud, mereka ikut sujud, imamnya rukuk, mereka ikut rukuk. Maka mereka harus pilih imam yang baik. Nah, di Indonesia, rakyat itu belum memiliki kedaulatan, maka mereka hanya penduduk Republik Indonesia. Ya, mereka hanya penduduk. Paling pol masyarakat. Kalau masyarakat adalah jaringan atau kumpulan orang yang berserikat untuk suatu hal. Misalnya, bareng-bareng main sepak bola, bareng-bareng mancing, bareng-bareng jualan apa di pasar, itu masyarakat. Kalau umat itu artinya suatu kelompok masyarakat yang satu atau yang seperibuan. Jadi ibu nilainya sama, misalnya umat Islam itu ibu nilainya adalah Nabi Muhammad SAW.
Umat Kristen ibu nilainya adalah Konstantin, misalnya gitu ya. Umat Buddha berarti ibu nilainya adalah Buddha Gautama. Umat Hindu berarti ibu nilainya adalah yang berlaku di Hindustan pada abad sekian itu dan seterusnya. Jadi kita ini sekarang kan tidak ambil jarak mana penduduk, mana rakyat, mana masyarakat, mana umat disamaratakan, dikuliah-kuliahkan. Oleh karena itu saya kira dalam pembelajaran mengenai cukai maupun komunikasi ini kita harus mengambil sangkan-paran yang paling mendasar. Bahkan kalau Jawa itu kita kan punya sedulur papat lima pancer. Itu maksudnya kita itu 5 orang. Jadi sedulur papat terus ada pancernya 5 pancer. Itu artinya itu dimaknai bisa macam-macam. Bisa ketika saya duduk di sini Pak Iwan, itu ada saya yang lain yang duduk bersama Pak Iwan nonton saya. Ada saya yang lain yang mendampingi di kiri kanan saya, dan ada saya yang lain yang ada di belakang saya, yang ngasih tahu saya sesuatu hal. Terus 5 pancer itu adalah diri sejati saya itu bukan saya, karena saya itu tidak ada. Yang ada sejati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara selain Allah itu hanya diada-adakan, hanya diselenggarakan, hanya ayang-ayang kalau bahasa Jawa. Makanya dalam budaya Jawa ada yang namanya sedulur papat lima pancer. Nah, kita kan tidak membuat sistem politik, sistem budaya, sistem ilmu atau apapun, bahkan tidak juga di universitas-universitas, kesadaran yang dibangun dari beragam-ragamnya diri kita itu kan. Kita sebagai bapak, kita sebagai anak, kita sebagai tetangga, kita sebagai wali kota, kita sebagai muslim, kita sebagai umat Muhammad, kita sebagai ini, sebagainya kan berbeda-beda macam-macam. Jadi ada sedulur papat lima pancer. Oleh karena itu Mas Suko ini saya sama Kiai Kanjeng akan memulai dengan semua Anda jadi apapun saja, mikirin apa saja, itu harus jelas sangkan-parannya, hulu sampai hilirnya. Bahwa hidup ini tidak di dunia. Kemarin ada penelitian dari DNA, ya, yang menyimpulkan bahwa di Indonesia itu tidak ada pribumi. Semua pendatang Indonesia. Saya bilang, loh di seluruh dunia tidak ada pribuminya. Semua penduduk dunia itu pendatang. Kita itu aslinya orang surga, mbah kita yang namanya Adam alaihissalam itu penduduk surga, kemudian karena suatu hal ditransmigrasikan ke bumi. Jadi kita semua ini transmigran. Jadi kalau mau ngomong DNA, ya kita ini DNA surga semua. Memang tidak ada pribumi. Nah, jadi istilah pribumi itu hanya pemahaman konstitusi politik, ya. Tapi bukan pemahaman ilmu. Kalau pemahaman ilmu tidak ada pribumi yang asli, itu tidak ada. Manusia itu tidak asli kok. Oleh karena itu kita harus berangkat dari Nur Muhammad. Jadi makanya kita selawatan Pak, kita kasih dengan awal selawatan bukan karena genre musiknya Kiai Kanjeng itu selawat, atau bukan karena saya ini penggemar selawat atau karena suka selawatan, tapi untuk kesadaran bahwa kita itu sangkan-parannya memang dari Nur Muhammad. Allah, Nur Muhammad, kemudian alam semesta, kemudian sebaran DNA, kemudian planet-planet, tata surya, kemudian 37 galaksi, kemudian ada bumi di pojoknya, kemudian ada negara-negara, kemudian ada antropologi, ada sosiologi, dan seterusnya. Tapi kita harus tahu bahwa awal permainan kita itu adalah Nur Muhammad, nanti endingnya adalah di akhirat. Jadi kita ini hidup abadi, kita tidak hidup sementara. Kebanyakan ulama dan kiai mengatakan kita hidupnya sementara. Enggak, kita tidak hidup sementara. Kalau kita selesai hidup itu setelah mati kan berarti sia-sia itu tugasnya malaikat mungkar nakir. Maka mungkar nakir kan datang begitu kita masuk kuburan, 40 langkah ketika para pentakziah sudah pergi dari kuburan kita. Nah, terus malaikat mungkar nakir itu takon nang sapa nek awake dhewe wis gak ono. Kita masih ada dan kita akan hidup abadi. Kita hidup abadi khalidina fiha abada. Oleh karena itu, saya ingin memulai ini dengan kesadaran keabadian, kesadaran sangkan-paran, kesadaran hulu hilir, kesadaran bahwa kita ini sepak bolanya sampai akhirat. Tidak hanya 90 menit, tidak hanya di masa jabatan, tapi terus sampai keabadian, karena nanti kita akan dihisab oleh Allah. Oleh karena itu kita juga harus menghisab diri kita sekarang juga. Kita mulai dengan ilmu sangkan paran tadi. Bismillahirrahmanirrahim.